Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajar Nama Ilmiah. Seperti judul video ini, kali ini saya akan meracik media tanam yang biasa saya gunakan untuk aglonema saya. Karena salah satu faktor penting yang membuat suatu tanaman itu akan tumbuh dengan sehat atau tidak adalah media tanam yang digunakan. Dan juga cukup banyak pertanyaan dari teman-teman tentang media tanam apa yang saya gunakan untuk aglonema dan belinya di mana. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, saya tidak membeli media tanam, tapi biasanya buat sendiri. Dan bahan-bahan yang saya gunakan adalah ini. Pertama, sekam sangrai. Teman-teman bisa lihat teksturnya, itu dia ada sebagian yang sudah gosong, sudah jadi arang sekam. Lalu yang kedua ini kompos kohe. Tentunya dia sudah terfermentasi dengan baik karena teksturnya sudah berubah dan juga aromanya sudah tidak ada lagi, dan saat kita pegang seperti ini dia terasa dingin. Satu lagi tambahannya media tanam yang dari pelepas sawit. Sebelumnya saya akan membagi dua dulu sekam sangrai ini karena saya akan membuat dua jenis media tanam. Oh ya, ada satu bahan lagi. Ini tambahannya kapur dolomit. Tapi untuk kapur dolomit ini tidak harus. Tapi karena kebetulan saya selalu ada stok kapur dolomit ini yang biasa digunakan untuk mengolah media tanam untuk menanam sayuran di kebun kecil di halaman. Jadi stoknya selalu ada. Karena itu saya gunakan. Untuk perbandingannya, di awal saya akan gunakan perbandingan antara kompos dan sekam sangrainya itu 1:4. Jadi 4 untuk sekam sangrai, 1 untuk komposnya. Setelah itu tambahkan kapur dolomit. Jangan terlalu banyak, cukup 1 genggam. Setelah itu kita aduk sampai ketiga bahan ini benar-benar tercampur merata. Nah, ini bahan-bahannya sudah benar-benar tercampur. Sampai tahap ini, sebenarnya media tanam ini sudah bisa digunakan. Ini bentuk yang paling simpel dari media tanam ini. Tapi karena setiap tanaman itu punya karakternya sendiri-sendiri, ada yang suka media tanam yang ringan, ada yang suka media tanamnya agak berat sedikit. Contohnya seperti aglonema yang sudah lama ada di Indonesia seperti heng-heng, Lady Valentine, atau butterfly, Snow White, itu mereka lebih suka media tanam yang agak sedikit mengikat air. Sementara untuk tanaman yang masih belum terlalu lama beradaptasi dengan iklim kita di Indonesia, itu biasanya mereka lebih menyukai media tanam yang lebih ringan. Karena itu saya buat dua jenis media tanam. Yang pertama yang ini dengan bahan dasar yang tadi 3 bahan itu, saya tambahkan bahan dari media tanam yang berasal dari pelepas sawit. Media tanam yang ini dia tidak terlalu mengikat air. Tambahan media tanam yang dari pelepas sawit itu membuat media tanam ini lebih poros, lebih ringan. Dan media tanam ini biasanya saya gunakan untuk aglonema yang imporan atau untuk aglonema yang lebih sensitif seperti legasi. Media ini biasa saya gunakan. Sedangkan yang satunya yang ini saya tambahkan lagi kohe ke dalamnya. Jadi yang ini komposisinya tetap sama, 3 bahan yaitu sekam sangrai,
kompos dan kapur dolomit. Hanya saja yang ini komposisi komposnya lebih banyak, sehingga media tanam ini lebih mengikat air. Jadi teman-teman, begitu cara saya membuat media tanamnya. Dan media tanam ini cocok di tempat saya. Tapi saya tidak tahu apakah media tanam ini juga bisa teman-teman gunakan di tempat teman-teman, karena setiap daerah itu dia punya karakternya sendiri-sendiri. Ada yang lebih cuacanya kering, ada yang tingkat kelembabannya lebih tinggi. Tentu saja untuk itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita masing-masing. Yang terpenting media tanam itu memenuhi syarat dia poros, minim patogen, dan kandungan unsur haranya cukup baik. Selama syarat itu terpenuhi, kita bisa gunakan untuk tanaman aglonema, apapun media tanamnya. Ini teman-teman bisa lihat teksturnya, media tanam ini sangat remah, sehingga saat digunakan porositasnya baik. Oh ya teman-teman, untuk media tanam ini setelah diracik seperti ini, dia sudah bisa digunakan. Tapi juga bisa kalau misalnya sekam yang teman-teman gunakan itu sekam mentah dan khawatir nanti media tanamnya akan jamuran. Sebelum digunakan sebaiknya disemprot dulu dengan fungisida, atau pada saat mengaduk tadi teman-teman bisa tambahkan fungisida. Kalau ini saya hanya menyemprotkan air biasa supaya media tanam ini agak lembab, karena itu dia terlalu kering, dan keesokan harinya baru saya gunakan. Nah, ini contoh media tanam yang sudah saya gunakan. Yang ini untuk grasping saya gunakan media tanam yang kelembabannya lebih tinggi, yang komposnya lebih banyak. Sementara yang ini untuk frozen, saya gunakan media tanam yang satu lagi, yang media tanam yang lebih ringan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu ya video-video berikutnya. Dah.